P5RA Project ketiga pekan ke-10 kelas 7 kegiatannya adalah siswa dalam kelompok mengikuti lomba berbagai permainan tradisional antar kelas. Liputan selengkapnya berikut ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin atau P5RA tahun ajaran 2024-2025 Proyek ketiga kelas 7 memasuki pekan ke-10. Proyek ketiga untuk kelas 7 pekan ke-10 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika ini kegiatannya adalah secara kelompok siswa mengikuti lomba berbagai permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan yang dilombakan ada 4. Pertama, permainan dam-daman. Dam-daman adalah salah satu permainan tradisional yang populer di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Permainan dam-daman yang di sini telah dimodifikasi, biji digantikan oleh orang, dalam hal ini siswa. Ada 3 orang yang bermain dalam satu kelompok. Dam-daman bukan hanya sekadar permainan hiburan, tetapi juga memiliki nilai-nilai filosofis dan manfaat edukatif. Melatih strategi, pemain harus berpikir jauh ke depan untuk merencanakan langkah dan mengantisipasi gerakan lawan. Meningkatkan konsentrasi, permainan ini membutuhkan fokus dan konsentrasi. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, pemain dihadapkan pada masalah bagaimana cara atau strategi untuk memenangkan permainan. Interaksi sosial, permainan ini mendorong interaksi dan komunikasi antar pemain. Melestarikan budaya, dengan memainkan dam-daman, kita turut serta melestarikan warisan budaya Indonesia. Permainan dam-daman adalah contoh bagus dari kekayaan budaya tradisional Indonesia yang patut dijaga dan dikenalkan kepada generasi penerus. Permainan kedua adalah estafet karet. Permainan estafet karet adalah salah satu permainan tradisional yang mengandalkan kecepatan, ketangkasan, dan kerja sama tim. Seperti namanya, permainan ini melibatkan karet gelang dan dimainkan secara berantai atau estafet. Permainan estafet karet memiliki banyak manfaat, terutama untuk anak-anak. Melatih konsentrasi dan fokus, pemain harus fokus agar karet tidak jatuh atau salah berpindah. Mengembangkan koordinasi gerak, permainan ini melatih koordinasi antara mata, tangan, dan keseimbangan tubuh. Melatih kesabaran, dibutuhkan kesabaran untuk memindahkan karet tanpa bantuan tangan. Meningkatkan kerjasama tim, ini adalah aspek terpenting. Setiap anggota regu harus bekerja sama dan saling membantu agar karet bisa berpindah dengan lancar. Kegagalan satu orang bisa berdampak pada seluruh tim. Mengembangkan sportivitas, menerima kekalahan dan menghargai kemenangan lawan adalah bagian dari sportivitas yang dilatih. Menumbuhkan keceriaan, permainan ini seringkali diwarnai gelak tawa karena kesulitan dan kekonyolan saat memindahkan karet. Permainan estafet karet adalah contoh sederhana namun efektif dari permainan tradisional yang mengajarkan banyak hal berharga melalui kesenangan dan kebersamaan. Mana sponsornya? Ya, langsung sini. Permainan ketiga adalah estafet sarung. Permainan estafet sarung adalah salah satu permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia, karena kesederhanaan alat dan serunya interaksi yang terjadi. Permainan ini melatih kekompakan, kecepatan, dan tentu saja, keceriaan. Permainan estafet sarung bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga syarat akan nilai-nilai positif dan manfaat,
terutama untuk anak-anak dan kegiatan tim building. Melatih kekompakan dan kerja sama tim, ini adalah inti dari permainan. Setiap anggota regu harus bergerak selaras dan saling membantu agar sarung bisa berpindah dengan lancar. Jika ada satu saja anggota yang kurang kooperatif, proses estafet akan terhambat. Meningkatkan koordinasi gerak, permainan ini melatih koordinasi tubuh, keseimbangan, dan kelincahan. Mengembangkan konsentrasi, pemain harus fokus agar sarung tidak tersangkut atau terjatuh. Melatih kesabaran, terkadang, sarung bisa saja macet atau sulit berpindah, sehingga membutuhkan kesabaran dari semua anggota tim. Meningkatkan sportivitas, menerima kekalahan dan menghargai kemenangan lawan adalah bagian dari proses belajar. Menumbuhkan keceriaan dan kebersamaan, suasana permainan yang penuh tawa dan semangat akan mempererat hubungan antar pemain. Estafet sarung adalah contoh dari permainan tradisional yang sederhana namun sangat efektif dalam membangun karakter, kerja sama, dan keceriaan. Permainan keempat adalah estafet kardus. Permainan estafet kardus adalah salah satu variasi permainan estafet yang kreatif dan menyenangkan, sering dimainkan dalam kegiatan kelompok pada outbound. Permainan ini menguji keseimbangan, kerja sama tim, dan strategi. Estafet kardus adalah permainan yang penuh manfaat, terutama untuk pengembangan keterampilan non-teknis. Melatih keseimbangan, pemain harus menjaga keseimbangan tubuh agar tidak jatuh atau menyentuh tanah. Meningkatkan konsentrasi dan fokus, dibutuhkan fokus tinggi agar tidak salah langkah atau terjatuh. Mengembangkan kerja sama tim, ini adalah kunci utama. Anggota tim harus saling mendukung, memberi semangat, dan terkadang memberikan instruksi cepat untuk membantu rekan satu tim. Meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal, terkadang pemain harus berkomunikasi melalui isyarat atau gerakan tubuh untuk saling membantu. Melatih kesabaran dan ketekunan, proses bergerak dengan kardus bisa lambat dan menantang, membutuhkan kesabaran. Menumbuhkan sportivitas, menerima kekalahan dan merayakan kemenangan bersama adalah bagian dari pembelajaran. Mengurangi stres dan menghadirkan keceriaan, suasana permainan yang lucu dan menegangkan seringkali diwarnai gelak tawa, sangat baik untuk membangun suasana positif. Permainan estafet kardus menunjukkan bagaimana alat sederhana seperti kardus bekas bisa diubah menjadi media permainan yang edukatif dan menghibur, sangat cocok untuk kegiatan yang berorientasi pada pembangunan tim. Sampai sini berdiri dulu. Tunggu. Ayo. Jangan terlalu jauh. Di era digital saat ini, permainan tradisional menjadi sangat relevan sebagai penyeimbang, mengajak anak-anak untuk bergerak, berinteraksi secara langsung, dan belajar nilai-nilai luhur yang tidak selalu didapatkan dari gawai. Anak-anak membutuhkan hiburan berkualitas yang tidak selalu membutuhkan teknologi canggih, melainkan kreativitas dan interaksi antar manusia. Liputan, Ali Murtopo.